Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pagi hari ini? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap menjaga kesehatan serta mematuhi protokol kesehatan. Ingat 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai bentuk aljabar. Sebelum kita memulai materi bentuk aljabar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah, untuk lebih memahami bentuk aljabar, silakan kalian simak video penjelasan tentang bentuk-bentuk aljabar berikut ini. Bentuk aljabar. Pengertian dari bentuk aljabar. Bentuk aljabar disusun oleh kombinasi huruf dan angka. Bentuk-bentuk yang dipisahkan dengan tanda operasi hitung, penjumlahan atau pengurangan disebut suku. Huruf pada bentuk aljabar disebut variabel. Angka yang menempel dengan variabel disebut koefisien. Angka yang tidak memiliki variabel disebut konstanta. Suku yang memiliki variabel yang sama dengan pangkat yang sama pula disebut suku sejenis. Untuk lebih memahami dari beberapa pengertian tadi, kita akan lanjutkan dengan contoh. Contoh yang pertama yaitu 5x ditambah 3. Berdasarkan pengertian sebelumnya, bahwa apabila ada kombinasi huruf dan angka dipisahkan oleh operasi hitung, maka ini merupakan bentuk aljabar. Dan apabila dipisahkan oleh operasi hitung, maka ia terhitung satu suku. Ini suku yang pertama, ini suku yang kedua. Kemudian, apabila disusun oleh kombinasi dan angka, angka yang melekat pada huruf ini disebut koefisien, sedangkan hurufnya itu tersendiri disebut variabel, sedangkan angka yang tidak memiliki huruf disebut konstanta. Pada bentuk di atas, bilangan 5 disebut koefisien, X disebut variabel, dan 3 disebut konstanta. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Berdasarkan pengertian sebelumnya, kita ketahui apabila dipisahkan oleh operasi hitung, baik itu penjumlahan atau pengurangan, maka ia disebut suku. Maka pada soal nomor 2 ini, dia memiliki 4 suku. Kita perhatikan, syarat dikatakan suku sejenis apabila memiliki variabel sama. Kita lihat di sini 4x dan 5x. Ini variabelnya sama-sama x. Maka ini merupakan suku sejenis. Dan berikutnya 3 dan 4. 3 dan 4 merupakan suku sejenis. Karena 3 dan 4 ini sama-sama konstanta. Selanjutnya, kita bahas bentuk aljabar yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana bentuknya? Coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Pada sebuah toko, Ibu Rita membeli 5 kotak masker dan 3 hand sanitizer. Kemudian pertanyaan keduanya, pada sebuah toko, Ibu Hayati membeli 5 kotak dan 3 buah masker. Pada pertanyaan atau permasalahan ini, dapat kita buat bentuk aljabarnya dengan cara, untuk menyelesaikan permasalahan di atas, kita tuliskan lambang atau huruf sebagai pengganti tiap kotak masker dan tiap kotak hand sanitizer. Misal, X untuk menggantikan tiap kotak masker dan Y untuk menggantikan tiap kotak hand sanitizer. Maka, untuk jawaban pertanyaan yang pertama, Ibu Rita membeli 5 kotak masker dan 3 kotak hand sanitizer. Ini hasilnya adalah 5X. Karena tiap kotak
masker digantikan dengan variabel X, sedangkan tiap kotak hand sanitizer digantikan dengan variabel Y, sehingga menjadi 5X ditambah 3Y. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang kedua, Ibu Hayati membeli 5 kotak dan 3 buah masker. Perlu kalian amati baik-baik, pada pertanyaan yang kedua ini berbeda dengan pertanyaan yang pertama. Mengapa? Karena 3 buah masker ini termuat ke dalam kotak ini. Di dalam kotak ini, di dalam 5 kotak itu terdiri dari beberapa masker. Sehingga 3 ini tidak menjadi sebuah variabel, maka dia akan menjadi konstanta. Perlu kalian ingat, apabila ada angka yang dimuat ke dalam kotak ini, seperti ini, 3 ini sebenarnya ada di dalam kotak-kotak ini adalah masker-masker, sehingga 3 ini tidak menjadi sebuah variabel, nanti menjadi sebuah konstanta, sehingga hasilnya adalah 5X ditambah dengan 3. Kalian harus ingat betul ini. Kalau dia ada 2 bentuk, maka ini bentuknya adalah masker dan hand sanitizer. Hand sanitizer dan masker bisa menjadi 2 variabel yang berbeda. Sedangkan di sini dia tidak, bendanya itu sama. Dia itu bendanya sama, sehingga dia 3 kotak ini tidak menjadi variabel, melainkan menjadi konstanta. Demikian penjelasan singkat dari Bapak. Coba kalian lanjutkan dengan mengerjakan LKPD dan berdiskusi dengan teman-teman lainnya untuk lebih memahami sehingga menemukan apa sebenarnya yang dimaksud dengan bentuk aljabar. Cukup sekian penjelasan dari Bapak. Silakan berdiskusi. Bapak tutup penjelasan pagi hari ini dengan bila bisa bilhaq, wastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.